hari ini, bisnis. Dan ini penting banget buat teman-teman yang hari ini punya semangat untuk menjadi seorang pebisnis. Apa sih yang mempengaruhi sebuah bisnis? Apa saja faktor-faktor yang kemudian punya hubungannya dengan bisnis? Atau faktor-faktor yang mempengaruhi besar atau tidaknya sebuah bisnis? Besar atau makin besarnya sebuah bisnis? Sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pebisnis, dan tentunya tidak berhenti sebagai pembelajar ya. Saya pun hari ini masih belajar bisnis. Itu tidak boleh tidak untuk kemudian terus mengupgrade kapasitas keilmuan kita di sini. Apa kira-kira yang pertama dan utama yang mempengaruhi sebuah bisnis? Kalau saya kasih gambaran sederhana, yang pertama itu adalah mimpi. Atau bahasa sederhananya visi. Nah, kalau bicara resolusi 2021, ini punya kaitan banget sama yang namanya mimpi dan visi. Every leader is dreamer. Semua pemimpin pasti adalah pemimpi. Ya, jadi bedanya pemimpin dengan pemimpi, bedanya hanyalah di huruf N. Satu pemimpi, satu pemimpin. Bedanya di huruf N, yaitu action. Ya, melakukan tindakan nyata. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana konsepnya dalam Islam sekalipun, ya dalam agama kita, itu ternyata salah satu motivasi yang paling bagus dalam ibadah itu adalah karena ingin meraih surga. Motivasi kalau dalam konsep Islam, dalam ibadah dan beramal soleh yang paling rendah adalah, bukan paling rendah ya, paling dasar itu adalah motivasi karena takut masuk neraka. Jadi fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya disiapkan dari batu-batu yang membara panas apinya dan manusia-manusia yang disediakan wa'iddat lil kafirin. Maka Bapak dan Ibu sekalian, sahabat sekalian, maka motivasi orang beramal ibadah, beramal soleh saja untuk sekedar supaya tidak masuk neraka, itu dia udah selamat gitu. Dia udah selamat. Jadi dia, kenapa saya ingin sholat? Karena saya takut masuk neraka. Kenapa kamu tidak mencuri? Karena saya takut masuk neraka. Kenapa kamu bersedekah, berbuat baik pada orang? Karena saya takut masuk neraka. Jadi orang bermotivasi, punya motivasi untuk tidak masuk neraka saja, insya Allah selamat. Hanya saja kalau motivasinya hanya sekedar keluar dari ancaman, keluar dari masalah, maka dia akan sampai di titik di mana ketika masalah itu sudah selesai, dia hanya sampai di titik itu saja. Saya kasih contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita, sahabat sekalian, punya masalah dan kita semua pasti, namanya hidup pasti punya masalah ya. Ada hutang, ada cicilan, ada tagihan, ada masalah ekonomi, yang paling banyak masalah ekonomi, apalagi di kondisi sekarang ini. Maka kalau motivasi kita bergerak dalam berbisnis hanya sekedar untuk menyelesaikan masalah kita, melunasi hutang, menyelesaikan cicilan, menyelesaikan masalah ekonomi keluarga, hanya sekedar untuk menyelesaikan, maka insya Allah mudah-mudahan bisa selesai. Tapi kemudian begitu sudah selesai, jika kita tidak segera melanjutkannya dengan visi, memiliki visi besar, maka kita akan kehilangan effort setelah itu. Seperti layaknya orang yang mengatakan, nggak apa-apa deh masuk surga, yang penting di terasnya juga nggak apa-apa, di emperannya juga nggak apa-apa. Ya betul, terasnya surga, pintu gerbangnya masuk paling depan gitu ya, emperannya surga itu insya Allah nikmat sekali. Insya Allah membawa banyak keberadaan, tidak ada sedikit pun orang yang merasa rugi dan kecewa ketika masuk surga, meskipun hanya di bagian depannya saja, misalkan begitu. Kenapa ya? Surga melebihi dari batas apa yang hari ini kita bisa bayangkan gitu. Tapi kata Nabi apa? Kata Nabi, jika kamu meminta surga, jika kalian meminta surga, maka mintalah surga Firdaus. Jannatul Firdausi nuzula a'la. Kita diminta mencapai surga yang paling tinggi, paling besar, ya bersama Nabi gitu, bersama Rasulullah SAW. Bayangkan Bapak sekalian, itu berarti umat Islam diminta untuk memiliki visi, mimpi yang besar. Dan tidak putus harapan meskipun kondisinya kayaknya kalau berkaca, aduh masa sih saya bisa masuk surga Firdaus? Tidak, Nabi mengatakan bermimpilah untuk memiliki visi yang besar masuk di surga Firdaus. Maka Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi punya mimpi, punya visi. Maka buat teman-teman sekalian, every leader is dreamers. Setiap pemimpin adalah pemimpi. And every dreamer is reader. Dan setiap pemimpi adalah pembaca. Every leader is reader. Semua pemimpin adalah pembaca. Justru karena dia membaca, karena itulah dia mampu melewati dimensi ruang dan waktu, mampu memiliki mimpi dan visi yang besar. Jadi teman-teman sekalian yang menarik, sebagai seorang entrepreneur, faktor yang kedua adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Quran juga, di mana kita disuruh punya energi yang besar meraih mimpi yang lebih tinggi, yaitu meraih cita-citanya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum
wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, bersegeralah, berlomba-lomba untuk segera meraih ampunan dan surga Allah yang mengalir air di bawahnya. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini menjadi motivasi kedua di atas dari orang yang bermotivasinya karena ancaman. Karena kepepet, karena masalah-masalah kehidupan. Jadi, kalau seorang leader, seorang pebisnis, motivasi geraknya selalu karena ancaman, maka sebetulnya dia belum naik kelas. Ketika dia mau naik kelas, motivasi dia lebih besar untuk melompat lebih tinggi adalah karena dia punya mimpi, dia punya visi, dia punya energi meraih cita dan asa dia. Dan begitulah Quran berbicara. Quran berbicara tentang konsep bagaimana kemudian meraih surga yang paling tinggi. Jadi kalau hanya sekedar melewati batas, tidak masuk ke dalam neraka, kira-kira begitu, maka dia akan beribadah sekedarnya. Tapi kalau dia motivasinya meraih surga, Firdaus Nuzul A'la yang paling tinggi dan mulia, maka dia akan berikhtiar semaksimal mungkin, sepenuh kemampuan. Dia akan memperbanyak sholatnya, tilawahnya, zikirnya, puasanya, wakafnya, infaknya, sodakohnya. Kenapa? Karena dia bukan cuma sekedar ingin lolos dari api neraka, dia ingin mendapatkan surga yang paling terbaik. Begitu pula seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur ketika dia motivasinya melebihi dari hanya sekedar menyelesaikan masalah ekonomi keluarganya, maka dia akan memiliki energi yang besar untuk tidak berhenti, bahkan melewati apa yang hari ini membatasi pada dirinya. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, resolusi tahun 2021 sangat berkaitan dengan di masa depan, tahun ini, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, apa yang ingin Anda wujudkan bagi kebahagiaan keluarga Anda, apa yang ingin Anda wujudkan untuk menjadi prestasi dan sejarah terbaik dengan tinta emas dalam kehidupan teman-teman semua. Jadi kembali kepada mimpi dan visi. Yang kedua, apa yang mempengaruhi bisnis seseorang gitu ya? Apa yang mempengaruhi bisnis seseorang? Yang mempengaruhi bisnis seseorang yang kedua itu adalah sikap, mental, dan karakter gitu ya. Sikap, mental, dan karakter. Ini mempengaruhi seseorang. Inilah yang membedakan pemimpi dengan pemimpin. Ketika pemimpi hanya berhenti pada mimpinya, maka pemimpin dia tidak berhenti pada mimpinya. Dia segera mempersiapkan sikapnya. Dia menjadi sikap seorang pemenang, bermental seorang pejuang, dan berkarakter seorang pemimpin. Maka dia akan menjadi sukses dalam kehidupan gitu. Ya, jadi dia harus memiliki sikap pemenang. Bagaimana sikap pemenang itu, teman-teman sekalian? Nah, ini resolusi tahun 2021. Resolusi 2021, teman-teman memiliki sikap optimisme bahwa apa yang teman-teman canangkan sebagai resolusi, apa yang teman-teman rencanakan, punya iltizam, punya tekad yang kuat untuk bisa meraih tersebut, teman-teman meyakini bahwa itu akan diraih dengan baik. Dan itulah mengapa dalam Quran sering disebutkan betapa banyak pasukan-pasukan yang kecil mampu mengalahkan pasukan-pasukan yang besar. Kenapa? Karena dari awal sikapnya sikap pemenang, gitu. Sikapnya pemenang. Senyum yang sumringah, mata yang berbinar-binar, gerak tubuh yang bersahabat ya. Itu metode-metode edukasi yang saya tulis di buku TMB, SMS ya. Senyum yang sumringah, mata yang berbinar-binar, dan gerak tubuh yang bersahabat. Sikapnya memang sikap seorang the winner, seorang pemenang. Tapi juga dibarengi dengan mentalitas seorang fighter, seorang pejuang. Inilah pentingnya ketika seorang masuk dalam dunia bisnis. Bisnis itu seperti layaknya peperangan. Maka banyak sekali metode-metode peperangan dimasukkan dalam sebagai bagian dari strategi bisnis. Seperti misalkan teknik strategi Sun Tzu misalkan. Maka mentalitas sebagai seorang petarung, sebagai seorang pejuang gitu, sebagai seorang mujahid yang tangguh, tidak runtuh dengan halangan, tidak menyerah dengan hambatan gitu. Kenapa? Karena mereka punya visi. Andai kata ada seperti dinding yang besar di depan dia tidak melihat dindingnya. Yang dia lihat adalah yang ada di balik dindingnya, yaitu visinya dia, mimpinya dia. Dan itu yang membuat dia tidak berhenti untuk berusaha. Meskipun jatuh lagi. Saya akan bangkit 1000 kali. Jika memang saya jatuh 1000 kali, saya akan bangkit ke 1001 kali. Begitulah kira-kira seorang pejuang. Dan karakter seorang pemimpin, sikap sebagai seorang pemenang, mentalitas sebagai seorang pejuang, dan karakter sebagai seorang pemimpin, leadership karakter. Karakter kepemimpinan ini penting dimiliki oleh siapapun yang kepingin berhasil. Apalagi di bisnis yang kategori bisnis networking. Bisnis networking seperti kita, orang-orang yang bekerja bersama kita, bukanlah karyawan kita gitu. Dengan karyawan saja kita harus punya leadership yang bagus, yang membuat mereka punya motivasi, punya energi, punya gairah, punya frekuensi yang sama, meskipun dia bukan owners dari sebuah bisnis ini. Apalagi dengan partner gitu.
Apalagi dengan partner kita. Partner kita adalah tim kita. Mereka menjadi bagian dari satu kekuatan dengan kita. Maka karakter kepemimpinan ini penting untuk diasah. Tidak ada orang mengatakan saya tidak punya bakat untuk memimpin. Yang ada, Anda tidak mau belajar untuk memimpin. Maka hari ini resolusinya adalah berdoa kepada Allah untuk dianugerahkan sikap sebagai sikap pemenang. Mental pejuang, dan karakter pemimpin. Itulah mengapa kalau di HNI kita menginstal dengan karakter mampu, mau, antusias, mandiri, positif, dan ulet. Karakter-karakter ini sengaja diformulasikan dan saya capture di buku TMB, Bapak Ibu bisa ulas dan baca dengan lengkap. Bagaimana kemudian karakter itulah yang kemudian dibutuhkan bagi siapapun yang ingin meraih kesuksesan dalam hidup dan kehidupannya. Jadi, dan kita didawamkan untuk doa seperti ini. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu adalah doa meminta perlindungan dari segala macam sikap, mental, dan karakter yang lemah yang membuat kita tidak mampu bergerak. Tentu saja Bapak dan Ibu sekalian, semangat energi ini adalah semangat yang penting sekali dimiliki oleh semua orang-orang yang siap sukses bersama HNI. Apalagi yang mempengaruhi bisnis seseorang. Yang mempengaruhi bisnis seseorang adalah keilmuan yang dia miliki. Ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dia miliki. Maka berkaitan dengan ilmu ini, Bapak dan Ibu semua, ini sangat berkaitan dengan yang namanya mindset. Mindset itu bicara tentang ilmu. Mindset itu bicara tentang install knowledge yang kita miliki dan akhirnya membentuk akal pemikiran kita, membentuk cara berpikir kita. Maka buat teman-teman yang siap sukses dalam bisnis, dan ini resolusi tahun 2021, Anda ingin sukses sekedarnya atau ingin sukses yang sejatinya? Anda ingin sukses yang cukup sekedar Anda bisa merasa puas, atau Anda ingin menjadi sebuah life legend, legenda yang hidup karena Anda memiliki prestasi gemilang dan menginspirasi bagi banyak orang? Maka satu kata penting adalah Bapak Ibu wajib mau belajar, menjadi pembelajar sejati. Dan resolusinya hari ini harus dibuat. Saya akan pastikan bahwa saya adalah orang yang hobinya membaca. Saya akan pastikan bahwa saya adalah orang yang akan senang membaca buku. Saya akan pastikan banyak buku yang saya baca hari ini. Targetkan Bapak dan Ibu sekalian, supaya Bapak dan Ibu sekalian memiliki pemahaman yang baik. Dalam pemahaman yang saya sering berikan adalah hanya teko yang berisi yang bisa mengisi. Teko yang berisi yang bisa mengisi. Mana mungkin sebuah teko kosong bisa mengisi? Maka penting sekali pola pikir kita, cara pandang kita itu perlu untuk kemudian hari ini berubah lebih baik. Teman-teman masih ingat film-film superhero ya, ada film-film Avengers, Infinity Avengers ya, ada superhero macam-macam itu. Bagaimana mereka untuk bisa berhasil menjadi sesuatu superhero? Caranya sederhana, berubah ya. Jadi berubah membuat mereka jadi superhero. Maka ketika hari ini Bapak dan Ibu sekalian siap menjadi superhero bagi keluarganya, bagi dakwah, bagi umat, bagi masyarakat, bangsa dan negara, hari ini bersepakatlah dengan diri Anda bahwa saya akan memiliki perubahan yang baik. Salah satunya adalah senang membaca, senang untuk menjadi pembelajar sejati. Ya, nah ini mindset. Dan cara belajar cuma ada 4 ya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya belum pernah ketemu cara belajar yang lain. Yang pertama adalah reading, banyak membaca. Yang kedua adalah training, banyak mengikuti pelatihan. Yang ketiga sharing, banyak diskusi. Ada orang pinter, Bapak Ibu sekalian. Pinter itu karena banyak baca. Tapi cerdas, if you want to be success, you have to smart. Jika Anda mau cerdas, jika Anda mau sukses, Anda harus cerdas. Cerdas itu diperoleh karena 2. Yang pertama, karena dia banyak berdiskusi. Dan yang kedua, karena dia banyak aksi. Ya, berdiskusi bisa berdiskusi karena ada yang dia baca, maka dia bisa berdiskusi. Dan diskusinya tidak diskusi yang sekedar theoretical, tapi diskusi yang karena dibangun dari eksperimental, dari sesuatu yang dia coba, dia sudah melakukan, maka diskusinya menjadi membangun kecerdasan dia. Maka Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa mempengaruhi sebuah bisnis adalah pola pikir Anda sendiri, mindset. Maka hati-hati dengan apa yang Anda baca, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda akses gitu ya, apa yang Anda baca, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, itu akan mempengaruhi apa yang Anda pikirkan. Apa yang Anda pikirkan akan mempengaruhi apa yang Anda bicarakan. Apa yang Anda bicarakan akan mempengaruhi dengan apa yang akan Anda lakukan. Apa yang Anda lakukan berulang-ulang akan berubah menjadi sebuah kebiasaan. Maka hati-hati dengan apa yang Anda akan install kepada akal pikiran Bapak dan Ibu sekalian. Mindset. Yang kedua, bagian dari ilmu bermanfaat adalah cara kerja. Cara kerja.
Maka ketika Bapak dan Ibu sekalian cara kerjanya makin sistematik, cara kerjanya makin duplikatif, cara kerjanya makin simpel, cara kerjanya makin bisa dievaluasi, terukur ya, terstandar dan terukur. Karena hanya yang terstandar bisa diukur. Kalau nggak punya standar bagaimana ngukurnya kan gitu ya. Maka itulah yang akan membuat bisnis Anda semakin melesat. Nah, alhamdulillahnya Bapak Ibu sekalian, di bisnis seperti kita di HNI, Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk mengoprak-ngoprek kira-kira cara kerja seperti apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Cara kerja kita sudah di-capture dengan sangat baik dengan edukasi yang disebut namanya cara kerja benar berdasarkan support system yang sudah dikeluarkan oleh sales. Maka Bapak Ibu ikuti saja, follow the system and follow the leaders who is follow the system. Ikuti sistem dan ikuti leader yang mengikuti sistem. Konsepnya begitu. Maka ketika Bapak dan Ibu sekalian fokus pada konsep ilmu bermanfaat ini, Bapak Ibu mengakses metodologi cara bekerjanya, sehingga Bapak Ibu membentuk pola pikir Bapak dan Ibu sekalian, itu akan mempengaruhi laju gerak Bapak dan Ibu sekalian. Dalam dunia bisnis, setidaknya salah satu yang sangat diperlukan oleh banyak orang memang adalah akses keilmuan, akses edukasi. Inilah salah satu bedanya dagang dengan bisnis secara filosofi sederhananya. Kalau dagang, yang penting Bapak Ibu tahu cara daganginnya, selesai gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin bangun bisnis, ingin bangun sistem, bagaimana mengelola orang, memanage waktu, gitu, memanage modal, dan seterusnya, Anda membutuhkan yang namanya pola kerja yang terstruktur, dan itu berarti harus belajar. Nah, apalagi yang mempengaruhi sebuah bisnis, Bapak dan Ibu sekalian, yang mempengaruhi sebuah bisnis adalah, salah satu diantaranya adalah aset, Bapak dan Ibu sekalian. Bisnis kata kuncinya adalah membangun kekuatan aset, gitu ya. Bisnis salah satunya adalah membangun kekuatan aset, dan aset kita adalah jaringan, gitu. Aset kita adalah network, gitu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, membangun network, membangun pasar di sini menjadi satu hal yang mempengaruhi sebuah bisnis. Kalau tadi bicara tentang ilmu, salah satunya adalah ketika Bapak Ibu banyak berdiskusi dengan banyak orang, akan muncul yang namanya creativity, gitu ya, kreativitas. Ini juga menjadi salah satu bagian yang mempengaruhi sebuah bisnis. Maka faktor berikutnya adalah aset tadi ya. Maka apa sih hari ini kita kerjakan? Yang kita kerjakan hari ini adalah bagaimana membesarkan aset. Bisnis dalam konsep apapun, itu dia kata kuncinya adalah membesarkan aset. Menariknya di bisnis networking, itu aset kita adalah network kita sendiri, jaringan kita sendiri. Makhluk hidup yang namanya manusia, yang tumbuh dan berkembang, bahkan melewati batas apa yang hari ini kita bisa bayangkan. Maka Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dan Ibu penting sekali untuk merawat aset. Bapak Ibu penting sekali membesarkan aset yang namanya jaringan ini. Bagaimana caranya? Caranya tidak lain dan tidak bukan, Bapak dan Ibu sekalian wajib yang namanya melakukan, yang pertama adalah rekrutmen. Rekrutmen semaksimal mungkin. Pak Firly, tapi ini kan pandemik, gimana cara merekrut orang? Ya, menariknya alhamdulillah kita berada di sebuah bisnis yang kategori bisnis networking yang tidak bergantung dengan tempat, tidak tergantung dengan dimensi ruang dan waktu. Di mana toko kita adalah mulut dan jari jemari kita. Kita bisa memprospek siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Yang butuh Bapak dan Ibu lakukan adalah Bapak Ibu merencanakan rekrutmen tersebut. Ada yang kategori rencananya adalah berkaitan dengan aksi, berkaitan dengan waktu, aksi, ya, waktu, maksudnya dalam satu hari Bapak Ibu menyediakan waktu berapa banyak untuk melakukan rekrutmen. Dan yang kedua, ada rekrutmen yang berkaitan dengan siapa yang Anda mau rekrut, dan ini berkaitan dengan planning, perencanaan. Yang pertama adalah kaitannya dengan waktu, ya, berapa banyak waktu yang Anda sediakan untuk melakukan rekrutmen, kerja rekrutmen di HNI. Tapi saya nggak mau bisnis dengan rekrut-rekrut. Wah, nggak ada bisnis tanpa rekrut. Semua bisnis pakai rekrutmen. Kita kalau nongkrong di rumah aja, nunggu di rumah ya, stay at home gitu. Tiba-tiba bunyi tong tong tong, bakso bakso, tek tek tek, bubur bubur, kuenya bu, gitu kira-kira. Itu lagi ngapain mereka itu? Ya mereka lagi prospecting, mereka lagi melakukan recruiting gitu ya. Jadi nggak ada bisnis tanpa rekrutmen. Semua bisnis pasti melakukan rekrutmen. Minimal dia merekrut customer-nya. Lalu yang kedua dia baru merekrut partnernya, dia rekrut supplier-nya, dia rekrut vendor. Dia kata kuncinya rekrut. Bisnis itu rekrutmen gitu. Rekrutmen adalah darah dari sebuah bisnis. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Anda sediakan waktunya. Berapa lama waktu yang Anda perlu sediakan untuk melakukan aktivitas seperti ini? Anda cukup menyediakan waktu kurang lebih hanya 1-2 jam saja. Tidak lebih daripada itu. Tidak ada edukasi apapun dalam support system, termasuk saya capture di buku TMB, tidak ada satupun edukasi yang mengajarkan seorang agen HNI memiliki waktu kerja lebih dari 2 jam dalam satu hari. Tidak ada. Tapi Pak Firly kerjanya lebih dari 2 jam di HNI, leader-leader saya bekerja lebih dari 2 jam. Yes, itu adalah pilihan dia dan dia bertanggung jawab dengan pilihan tersebut. Tapi sebagai mentor, sebagai leader,
dan support system yang dibuat itu kita bertanggung jawab terhadap edukasi. Tujuannya apa? Bahwa kita memahami bahwa orang sukses di bisnis ini bukan karena banyaknya waktu yang dia sediakan, bukan HNI. Buat HNI nggak ada. Waktu kita cuma 24 jam kok. Bagaimana kita caranya memaksimalkan waktu? Nggak mungkin. Waktu 24 jam itu, on-nya kita itu kurang lebih 8-10 jam. Kita bisa fokus dengan kerja itu 8-10 jam. Selebihnya ada ibadah, selebihnya ada tidur, ada makan, ada bertemu dengan keluarga, dan seterusnya. On-nya kita itu 8-10 jam. Jadi nggak ada edukasi lebih dari 2 jam.